Oke, pertama kali sebelum kita mulai tutorial ini, kita mulai dulu dari VPC. Di sini kita akan membuat VPC baru yang berjumlah 2 availability zones dan 2 public subnet dan 2 private subnet. Oke, kita mulai masuk ke AWS di lab. Lalu klik yang biasa seperti ini. Masuk. Kalau sudah masuk, lalu kita masuk ke VPC. Pastikan sebelum itu dikosongkan dulu aja VPC-nya. Caranya masuk ke VPC, lalu centang yang default, lalu kita hapus. Oke, ini dicentang juga. Ketik delete default VPC. Oke, selanjutnya kita hapus VPC yang kemarin juga. Ini karena masih ada VPC yang kemarin, langsung hapus saja. Caranya sama. Delete VPC. Pastikan semua instance isi 2 sudah nggak ada, lalu di bagian RDS juga sudah nggak ada, sudah kosong. Kalau sudah bisa dihapus, lalu ada tulisannya seperti ini. Kita bisa ngetik delete. Ini pastikan DB-nya juga 0. Next, kita delete. Oke, lalu kita buat VPC baru. Kita create. Klik yang VPC and more. Kita isi nama. Lalu IP-nya kita biarkan aja atau kita ganti /20 biar tidak banyak IP yang terbuang. Lalu IPv6-nya nggak ada, tenancy-nya default. Ini number of availability zones-nya kita isi 2. Ini bisa kita pilih yang A sama yang B aja, sesuai yang default. Lalu number of public subnet-nya 2 juga, number of private subnet-nya 2. Oke, bisa kita setting ini. Subnet CIDR-nya kita bisa setting yang 0, 1. Oke, kita setting juga. Oke, berarti nanti private-nya ada di 10.2 dan 10.3. Oke, kita NAT gateway-nya kita setting 1 aja, karena dari ini nanti akan kita modifikasi sedikit. Oke, lalu ini ya kita enable aja. Next, kita create. Oke, sambil nunggu kita jelaskan dikit. Karena soal yang untuk provinsi kemarin itu tergolong simple. Jadi ini kurang aman, karena websitenya itu berada di public subnet. Jadi ya sini bakal aku modifikasi, jadinya websitenya di private subnet. Lalu di public subnet itu cuma ada host untuk SSH aja. Jadi tidak bakal bisa diakses konten-konten dari dalamnya. Oke, lanjut. Ini sudah centang hijau semuanya. Kita next. Kita view. Oke, ini sudah jadi VPC-nya. 1 VPC. Lalu subnetnya juga ada 4. 2 public dan 2 private. Oke, next. Kita cek di NAT-nya. NAT-nya juga sudah available. Oke. Oke, lalu kita bakal buat security groups. Kita cek lagi soalnya. Oke, ini ada 4 security groups yang bakal kita buat. Yang pertama ini untuk SSH, lalu untuk HTTP dan HTTPS, lalu ada untuk database, dan ada untuk IFS atau file storage. Next, kita buat. Ini ada default security groups. Kita buat baru aja.
Ini isi nama untuk RDS. Oke, ini karena VPC-nya cuma ada satu, jadinya sudah aman. Lalu inbound rules-nya kita tambahin untuk RDS juga. Kita klik MySQL. Oke, pastikan di sini ada portnya 3306. Lalu ini kita skip dulu aja, kita anywhere dulu untuk sekarang. Oke, outbounds-nya juga sudah. Kita add, create. Oke, back. Oke, lalu kita buat lagi untuk SSH. Next, inbound-nya kita setting SSH. Lalu source-nya kita anywhere, karena bakal bisa diakses dari internet. Oke, kita create. Oke, lalu bakal kita buat untuk website-nya. Oke, karena untuk web ada HTTP dan HTTPS, kita tambahkan dua-duanya. Oke, kita setting anywhere dulu aja. Oke, lalu kita setting untuk file storage. Oke, pastikan untuk file storage kita klik NFS. Dia bakal muncul, lalu ini portnya 2049. Oke, kita cari untuk yang web tadi, kita cocokkan. Ininya source-nya dari yang untuk web. Yang ini. Oke, next. Create. Kita namain NFS. Oke, ini tambahan satu lagi untuk load balancer. HTTP, HTTPS, lalu anywhere, dan anywhere juga. Oke, jadi ada totalnya ada 5. Oke, di sini ada yang kita edit juga untuk bagian web. Kita edit. Oke, ini di delete dulu aja. Oke, untuk yang security groups untuk web atau untuk WordPress-nya kita setting 3 ini. HTTP, HTTPS, dan SSH. Ini HTTP-nya kita masukkan source-nya dari load balancer tadi. Atau HTTPS-nya juga dari load balancer. Lalu SSH-nya ini kita masukkan yang dari SSH. Oke, kita save. Oke, yang web sudah setting. Lalu untuk database-nya juga kita edit. Kita delete aja. Ini lalu source-nya kita masukkan dari web tadi. Lalu dari file storage-nya kita edit juga. Ini source-nya kita masukkan website juga yang untuk WordPress. Oke, kita save. Oke, ini sudah selesai. Pastikan ada 1, 2, 3, 4, 5 security groups.
Oke, untuk sekarang bagian VPC sudah selesai. Lanjut ke tutorial berikutnya.